Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Sayala Nafriasa, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Fisika. Pada video ini, saya akan menjelaskan program sederhana yang saya buat untuk proyek UAS mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar. Program ini menggunakan bahasa Python, dibuat menggunakan platform Google Colab dan membahas mengenai konsep fisika, yaitu gerak jatuh bebas. Di sini, saya sudah menyiapkan file kerja dengan nama Proyek UAS GJB Ratu Sayla. Dalam program ini, saya menghitung posisi benda setiap detik menggunakan rumus fisika, kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk teks dan juga divisualisasikan menjadi grafik agar perubahan posisi lebih mudah dianalisis dan dipahami. Nah, pertama, saya mengimport library matplotlib-pplot. Library ini saya gunakan untuk membuat grafik hasil perhitungan data. Tanpa library ini, program hanya bisa menampilkan output berupa teks di terminal, bukan berupa visual grafik. Lalu, selanjutnya saya menentukan nilai percepatan gravitasi atau G sebesar 9,8 meter per second serta waktu maksimum perhitungan yaitu T akhir selama 5 detik. Angka ini digunakan untuk menghitung posisi benda setiap detik. Setelah itu, saya membuat dua list yaitu waktu dan posisi, di mana kedua list ini akan menyampaikan data hasil perhitungan yang nantinya dipakai untuk membuat visualisasi grafik. Pada bagian ini, saya menggunakan looping for untuk menghitung posisi benda pada setiap detik mulai dari detik ke-0 hingga waktu yang telah ditentukan, yaitu nilai variabel T akhir. Pada program ini, nilai T akhir saya set menjadi 5 detik hingga perulangan akan berjalan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Lalu, di dalam perulangan tersebut, saya menggunakan rumus fisika gerak jatuh bebas untuk menghitung posisi benda, di mana rumus tersebut yaitu Y sama dengan min 1/2 GT kuadrat atau Y sama dengan min 0,5 GT kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda bergerak ke arah bawah menuju titik awal. Selain itu, terdapat percabangan if-else untuk memberikan output yang berbeda. Pada kondisi if, jika waktu masih 0 detik, program menampilkan pesan bahwa benda baru mulai jatuh. Sementara pada kondisi else, jika waktu sudah lebih dari 0, program akan menampilkan posisi benda berdasarkan hasil perhitungan. Dan pada kondisi else ini, saya menggunakan format penulisan Y2F di dalam F-string yang memiliki fungsi untuk membatasi angka di belakang koma menjadi 2 digit desimal. Hasil perhitungan pada setiap detik kemudian disimpan ke dalam dua list, yaitu waktu append T dan posisi append Y, agar dapat digunakan untuk pembuatan grafik pada bagian berikutnya. Sementara pada bagian ini adalah bagian terakhir untuk menampilkan grafik hubungan antara waktu dan posisi. Bagian ini digunakan untuk menampilkan grafik berdasarkan data waktu dan posisi yang sudah dihitung sebelumnya. Waktu digunakan sebagai data pada sumbu X yaitu horizontal, dan posisi digunakan sebagai data pada sumbu Y yaitu vertikal. Saya menggunakan marker O yang berfungsi untuk menampilkan tanda titik berbentuk lingkaran di setiap data sehingga setiap nilai posisi terlihat jelas. Dan saya menggunakan color blue pada garis grafik agar lebih mudah dibedakan dari background dan grid. Pada baris ini saya menambahkan PLT title untuk menambahkan judul pada grafik. Judul digunakan agar pembaca mengetahui bahwa grafik tersebut menunjukkan hubungan waktu dengan posisi benda dalam gerak jatuh bebas. Fungsi PLTX label juga ditambahkan dalam
bagian ini untuk memberi label pada sumbu X, yaitu waktu dalam satuan detik. Label ini penting agar pengguna grafik tahu data apa yang ditampilkan pada sumbu tersebut. Dan saya juga menambahkan PLT label untuk memberikan label pada sumbu Y, yaitu posisi benda yang diukur dalam meter. Label ini menjelaskan satuan dan arti dari nilai yang muncul dalam grafik. PLT grid true juga ditambahkan dalam program untuk menampilkan garis bantu atau grid pada grafik. Grid membantu pembaca melihat perubahan posisi per detik dengan lebih jelas. Yang terakhir yaitu PLT show untuk menampilkan grafik secara keseluruhan pada layar. Tanpa perintah ini, grafik tidak akan muncul. Setelah program berhasil disusun, saya akan menjalankan program untuk menunjukkan bahwa program tersebut berhasil atau tidak. Bisa kita lihat di sini, output menunjukkan hasil perhitungan dari detik 0 sampai detik ke-5 berupa teks. Nah, grafik juga berhasil dihasilkan, menunjukkan bahwa pada 0 detik benda baru mulai jatuh sehingga posisinya masih 0 meter. Mulai 1 detik sampai 5 detik, posisi benda semakin negatif, artinya benda semakin jatuh turun. Dan sumbu X, yaitu horizontal, menunjukkan waktu T dalam detik. Sumbu Y vertikal menunjukkan posisi benda dalam meter. Titik-titik biru ini menunjukkan posisi benda pada tiap detik dari 0 sampai 5 detik. Lalu, grafik yang menghubungkan titik tersebut memperlihatkan bentuk lintasan perubahan posisi benda. Grafik tersebut sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi. Bentuk grafiknya adalah kurva menurun dan semakin curam. Ini menunjukkan bahwa benda bergerak semakin cepat setiap detiknya. Pada awal jatuh 0 sampai 1 detik, grafik masih landai karena kecepatan masih kecil. Namun setelah beberapa detik, yaitu 2-5 detik, grafik semakin tajam, menandakan kecepatan semakin meningkat akibat gravitasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program sederhana yang saya susun untuk proyek UAS mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.